teteh yang sudah menikah. Kata Rasul kan, ya, itu ada dalam hadisnya teh. Bahkan beberapa hadis menyebutkan kita harus punya panggilan sayang ya kepada istrinya. Ini Kang yang belum menikah tuh begitu tuh. Yang sudah menikah pun ayo ya, dari sekarang harus berubah ya. Karena naon? Karena niatnya yang sakinah. Jadi sakinah itu adalah satu ikhtiar dari dua insan yang ingin kenyamanan, ingin bahagia, sehingga kalau sudah sakinah maka Allah memberikan mawaddah warahmah, pinuh kukanya sareng kadeudeung Allah, kan gitu ya. Maka yang belum menikah, jadikan ini ilmu bahwa seorang istri yang soleha itu bukan mereka yang berdiam diri, tapi nih sebuah ikhtiar ketika ilmu menjadi amal dan bisa memainkan peran sebagai istri yang soleha, sebagai suami yang soleh, maka memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang soleha. Nah, dengan ibadah, maka berawalah. Kalau teteh bertanya, dari mana dulu bun aku ingin hijrah? Dari sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali Allah hisab ketika di yaumul akhir ya. Maka kata Imam Al-Ghazali begitu teh, orang yang merasa cukup dengan sholat wajib saja itu disebut sombong. Nauzubillah. Hayu teh berproses soleh dengan berakad, berniat merubah nih kebiasaan baik di dalam ibadah. Ketika sholat subuh ada qoblanya. Jadi di dunia itu harus capek, jangan bilang tidak capek, harus capek, karena istirahatnya nanti di surga ya. Istirahatnya harus di surga teh, orang muslimah gitu ya. Maka tak apa kalau teteh sekarang kemudian merasakan lelah, capek ketika ada di dunia ya. Setelah subuh kemudian kita teh langsung ke dapur kan, upami tos nikah mah kan, menyiapkan sarapan. Saya tuh begitu tuh ya, menyiapkan sarapan. Suami tahu di masjid naon we minimal teh manis gitu, aya ieu pisgor, pisang goreng sok gitu. Karena suami saya senang baca, pasti ada yang dibacanya, dan pasti 1 bulan itu selalu saja bun ayah beli buku 1, 2, sampai 3 gitu ya. Kita saling support, dan saya merasakan keharmonisan di dalam rumah tangga itu ya sekarang teh. Serius. Ketika apa? Ketika saya berazam kepada Allah, bukan tentang saya di depan, justru saya lebih banyak mendengar ya, mustami, mendengar. Semakin paham, semakin saya takut, maka saya semakin itu tadi teh, merendahkan ya, merendahkan hati ketika menjadi seorang istri ya kan, maka akan semakin taat kepada suaminya. Saya satu usia dengan suami saya ya, satu usia. Jadi ketika mau makan ya, bun mau makan nih gitu, sok we sorangan, kebayangkan? Karena saya tahu bagaimana ilmunya. Semakin merunduk hati kita, semakin merunduk volume dari lisan kita kepada suami, itu teh bentuk kita taat kepada Allah. Jadi untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu perlu ilmu Allah. Semakin kan ada pepatah, semakin merunduk ya kan, semakin tidak sombong ya. Yang berilmu itu seperti itu ya. Maka ketika kita sekarang punya harta yang banyak, akhirnya menjadi sombong, nah itu tadi, maka digelincirkan ya, dibutakan oleh dunia, dan mudah-mudahan kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat subuh kemudian masak untuk keluarga, saya ke sekolah jam 7 sampai setengah 4 langsung ke sini teh, dan saya capek nanti setengah 6 pasti. Apakah bilang tidak capek? Capek. Maka saya kalau tidak memasak akan mencari masakan orang lain, saya beli. Kan teki sok we sorangan nggak bisa. Ya kan? Nah itu teh
Di dalam rumah tangga, kalau sudah ada kesombongan, maka teteh tidak akan bisa memainkan peran sebagai istri yang soleha. Pulang ke rumah tidak diam kan teh? Saya ke masjid untuk bertemu dengan anak lingkar tahfidz. Apakah capek? Sekali lagi capek. Ya, dengan peran masing-masing. Teteh sebelum menikah sekarang kan gitu, pasti harus capek dalam kebaikan. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib teh naon cenah teh? Sholat subuh kayak ulah maghrib. Sholat duhur ada qobla dan ba'da, silakan. Formasinya mau 4-4-4, mau 4-4-2, 2-4-2 ya. Kemudian berapapun porsinya silakan. Yang penting kita berazam untuk melakukan perubahan dalam ibadah, tentu dengan ibadah yang lebih baik. Kan gitu. Asar ya tidak ada, maghrib ba'da, kemudian isya ba'da juga ya kan. Setelah itu teteh tidak langsung tidur. Kalau teteh susah tidur, silakan untuk melakukan qiyamu lail. Semakin kita rendah hati di hadapan Allah, maka kita akan semakin berusaha ingin dekat dengan Allah. Gitu. Ya, teteh sebagai anak, rendah hatinya teteh takzim kepada orang tua. Ya, teteh sebagai anak, teteh akan takzim kepada kakak. Jadi lamun misalnya kakak, maaf nih ya, saya punya kakak tapi lulusan SD teh, SMP tidak sampai. Saya kuliah, apakah saya tidak cium tangan? Cium tangan teh. Henteu kieu lah atuh mah da lulusan SD ieu. Saya S1. Tidak teh. Ya, seorang muslim yang tawadu ya, tidak sombong itu pasti akan merunduk karena ilmunya. Ya kan? Nah begitu. Teteh punya pasangan, maka jadikan pasangan itu ya adalah tempat kita kemudian ya memberikan aktualisasi diri tawadunya. Jadi semakin soleh gitu teh. Ya. Jika suatu hari teteh dipasangkan dan takdirnya misalnya teteh banyak sama Allah diberikan rizki dan suami sedikit, nah itu tuh selalu menjadi masalah. Ya. Teteh naon sih kamu mamere teh sakieu. Nah itu sudah sombong. Karena di dalam rumah tangga itu kan konsep rezeki itu sudah ditakar, bisa diberikan kepada suami dan juga diberikan kepada istri. Dan itu jelas teh, Bunda pernah membuktikannya. Waktu itu saya sakit seminggu, berarti kan tidak kajian. Dan subhanallah, ketika tidak kajian ya mungkin data takaran lagi sakit tuh gitu, lalu tring suami saya transfer saya, biasanya saya menerima kajian itu luar biasa tuh. Maka ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa konsep rezeki dalam rumah tangga itu adalah hani amaria, menikmati dengan kasih sayang, nah itu jadi kasih sayang berarti teu aya anu disumputkeun ulah tepi ka aya salaki aya si AA diieukeun disumputkeun, tidak gitu. Jadi di saat suami sedikit misalnya ketika diberikan oleh Allah nafkah ya kan, kemudian kita berujar tidak apa-apa sayang, di bunda di mama itu sudah ada, yuk mau apa sekarang kan gitu. Jadi menikmatinya itu dengan kanyaah kadede gitu. Dan apakah susah? Susah bagi yang tidak berilmu, susah bagi yang tidak tahu gitu kan apa dan bagaimana konsep nafkah dan rezeki dalam konsep Islam. Maka ketika di bulan 2 tahun yang silam ketika ada pandemi, banyak yang tumbang dalam rumah tangga karena ekonomi itu berawal dari perempuan yang jauh dari Allah.